kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Allah pada kesempatan yang luar biasa pada pagi hari ini, minggu hari ini, kita lihat di dalam Yohanes pasal 6 ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-13. Injil Yohanes pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-13 dengan topik khotbah kunci mengalami kelimpahan. Bagaimana saya dan saudara mengalami kelimpahan? Kita akan lihat beberapa poin dalam bacaan yang luar biasa pada pagi hari ini, yaitu dalam Yohanes pasal 6 ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Saudara perhatikan dalam Alkitab saudara, saya akan membacakannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka yang dapat makan? Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab dia sendiri tahu apa yang hendak dilakukan. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidakkah cukup untuk mereka ini? Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti celai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti celai yang lebih setelah orang makan. Puji Tuhan, kebenaran firman Allah sampai di sana. Bicara tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Ini salah satu mujizat yang sangat spektakuler yang pernah dilakukan oleh Yesus sepanjang pelayanannya. Saya percaya bahwa kita semua rindu untuk diberkati. Karena tema khotbah pada minggu hari ini adalah kunci bagaimana saya dan saudara mengalami kelimpahan di dalam hidup ini, di dalam segala aspek kehidupan saya dan saudara. Menjadi dambaan kita semua adalah untuk menikmati dan mengalami kelimpahan. Oh, betapa luar biasa jemaat Tuhan, betapa bergumulnya para hamba-hamba Tuhan supaya mereka berdoa, jemaat yang mereka gembalakan mengalami kelimpahan hidup. Semua gereja-gereja mendambakan yang namanya kelimpahan hidup. Saya dan saudara tidak terkecuali jemaat GPD Idaman mendambakan yang namanya kelimpahan hidup. Jika aku bertanya, saudara rindu mau diberkati? Saudara pasti berkata rindu. Saudara berkata, amin Bapak Pendeta, aku rindu mau diberkati. Saya percaya saudara yang datang pada pagi hari ini rindu mau diberkati. Ada amin, haleluya. Ini muka-muka saudara, ini muka-muka rindu mau diberkati semua. Tinggal bagaimana persoalan berkat itu kita terima, itu urusan Tuhan. Yang terpenting saya dan saudara tetap percaya, tetap beriman kepadanya. Nah, kita lihat bagaimana rahasianya. Yang pertama dalam Yohanes pasal 6 ayatnya yang ke-9. Yohanes 6 ayat 9 di sana berkata, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti celai dan 2 ikan. Tetapi apa artinya itu untuk orang sebanyak ini? Jadi ini sangat luar biasa. Filipus berkata kepada Yesus Kristus, di sini ada seorang anak kecil dengan perbekalannya 5 roti dan 2 ekor ikan. Tetapi murid berkata, apa gunanya itu untuk orang sebanyak ini? Sangat tidak masuk akal, saudara.
Firman Allah berkata Yesus tahu apa yang hendak diperbuat. Dia diam aja. Dia diam. Jadi terkadang bukan Allah tidak mau menolong kita, sengaja dia diam. Kenapa? Dia mau lihat sejauh mana kepercayaan kita. Marta dan Maria menangis serta berkata kepada Yesus, kau datang terlambat, percuma, saudara kami sudah mati. Sudah 4 hari sudah mau bangkit. Buat apa lagi kau datang kemari? Firman Allah berkata, sengaja Yesus mengulur waktu. Sengaja dia datang terlambat. Ada saat di mana sengaja Allah seolah-olah berdiam diri. Kenapa? Dia mau lihat sejauh mana keulitan kita, kesabaran kita, ketekunan kita dalam melayani. Bukan berarti Allah tuli sehingga dia tidak mendengar setiap permohonan. Tidak berarti Allah tangannya singkat untuk menjangkau dan menjamah serta menangani segala persoalan kita. Tetapi dia seolah-olah seperti berdiam diri. Dia seolah-olah seperti dia berdiam diri. Kenapa? Karena dia sengaja untuk melihat bagaimana cara kita bergumul dengan Tuhan. Apakah kita bosan? Apakah kita cepat bosan? Atau apakah kita tetap berharap dan percaya kepada Dia? Jadi masih ada doa yang saudara belum terjawab hari ini. Jangan bosan-bosan, saudara menaikkan terus. Mungkin saudara berkata, sudah bosan doa, aku mau berhenti doa saja. Tuhan semacam dia berdiam diri. Dia berdiam diri bukan berarti tidak mau tolong, tetapi dia sengaja mau lihat sejauh mana kesabaran kita. Jadi saya dan saudara tetap setia. Jadi yang pertama, bagaimana kelimpahan mujizat kelimpahan itu terjadi? Dalam ayatnya yang ke-9, kita harus memulainya dari hal yang kecil. 5 roti dan 2 ikan itu adalah perkara kecil. Mana mungkin akan diberi makan kepada 5.000 orang yang hadir pada waktu itu. Wah, sangatlah kecil sekali. Itu tentu di luar nalar dan pemikiran manusia, di luar logika kita, di mana akal kita berpikir tentang itu. Terlalu kecil sekali. Bagaimana saya dan saudara mengalami kelimpahan? Yang pertama, kita harus memulai dari yang kecil. Ingat saudaraku, mujizat yang besar seringkali dimulai dari perkara yang kecil. Saudara mengharapkan mujizatnya besar, betul, tapi Anda tidak sadar bahwa semua itu terjadi dari perkara-perkara yang sepele, perkara-perkara yang kecil. Waktu bangsa Israel terdesak karena bangsa Mesir mengejar mereka, di belakang bangsa Mesir sedang mengejar mereka karena tidak ada jalan. Samping kiri kanan tidak ada jalan, muka belakang pun tidak ada jalan, saudara. Mau lari kemana? Di depan laut Teberau. Kalau mereka akan paksa maju, berarti mereka seperti yang mati konyol, mati sia-sia. Mau kembali ke belakang juga tidak bisa karena ada tentara Mesir. Tetapi firman Allah berkata, Allah bertanya kepada Musa, apa yang ada di tanganmu? Musa berkata, hanya sebatang tongkat. Tetapi apa pentingnya sebatang tongkat itu? Allah berkata, angkat dan belah laut itu. Bayangkan, hanya sebatang tongkat. Jadi ini sangat luar biasa. Dalam sebuah perjalanan mereka kehausan, mereka tiba di Mara, tempat damai Mara. Kenapa? Karena air itu pahit sekali. Tuhan berkata, coba tengok dan kau lihat, ada sepotong kayu di situ. Kau lemparkan ke air itu dan air itu berubah menjadi manis. Air itu segar, bisa diminum oleh bangsa itu. Perkara kecil sekali. Jadi mujizat yang besar terkadang itu diawali dari hal-hal yang sepele, yang kita anggap, yang kita bilang, mana mungkin Tuhan ini bisa, masa lewat ini bisa. Musa berkata, masa hanya sebatang tongkat bisa belah laut? Logikanya enggak masuk. Tetapi bagi Allah tidak ada perkara yang sulit. Mustahil bagi manusia, tetapi tidak dengan Allah. Jadi mujizat kelimpahan terjadi, saudaraku. Yang pertama, kita memulai dari perkara-perkara yang kecil. Jangan anggap sepele. Saya dan saudara mungkin hari-hari ini
Kita berkata kita punya kemampuan sedikit, kita punya kemampuan kecil, kita punya relasi juga sedikit kurang, kita punya kemampuan terbatas. Tetapi saya dan saudara, ketika hal itu berada di tangan Allah, maka itu akan berubah menjadi perkara yang ajaib. Jadi jangan menganggap remeh dari perkara-perkara yang kecil. Banyak kali Allah berbuat sesuatu dari hal-hal yang kecil di mata manusia, yang kita berkata itu tidak mungkin. Jadi perkara besar selalu terjadi lewat perkara-perkara yang kecil. 5 roti dan 2 ikan. Wah, mana mungkin? 5 roti dan 2 ikan. Itu hanya modal 3 orang makan, udah cukup itu. Tetapi ini memberi makan 5.000 orang. Mana mungkin hal itu bisa terjadi? Di dalam perjanjian lama juga ada kisah seorang istri yang ditinggal mati oleh sang suami. Suami ini kan hamba Tuhan, tapi sayangnya dia punya hutang. Jadi dia meninggal, bukan meninggal begitu saja. Rupanya dia tinggalkan hutang bagi istrinya dan bagi anaknya. Sehingga seorang penagih hutang datang untuk menyeret dan mengambil kedua anak itu. Untuk apa? Sebagai jaminan hutang. Kalau tidak, kedua anak ini jadi jaminannya. Kalau tidak, anak daripada seorang candai ini akan menjadi jaminannya. Seorang penagih hutang datang kepadanya, lunasi hutang. Dia datang kepada hamba Tuhan, kepada Elisa. Bagaimana? Saya punya hutang. Hutang yang ditinggal oleh suami. Dan suamiku ini seorang pelayan, seorang hamba Tuhan. Elisa bertanya kepada dia, apa yang ada padamu? Saya tidak punya apa-apa, kecuali hanya buli-buli. Hanya buli-buli yang berisi sedikit minyak. Tetapi apa gunanya itu? Elisa bertanya pula, masuk kamar, kunci pintu. Kau dan kedua anakmu, suruh mereka bantu kau. Diam-diam. Kau pinjam banyak buli-buli lagi. Ke setiap tetangga pinjam sebanyak mungkin. Kau bawa masuk ke kamar. Kau tuangkan sedikit minyak yang ada pada buli-buli. Tuangkan. Isi semua buli-buli yang kau pinjam itu dari tetangga-tetangga. Saudara tahu mujizat terjadi. Mereka saling sampai penuh semua buli-buli. Sampai firman Allah berkata, masih ada minyak tapi buli-bulinya sudah habis, sudah terisi semua. Jadi bayangkan, dari sedikit minyak yang itu, perkara yang kecil, ketika Allah beserta, mujizat Allah terjadi. Semua buli-buli terisi penuh. Tetapi di dalam pelayanan juga saya dan saudara kita setia. Dari perkara-perkara yang kecil, pelayanan kecil, jemaat yang kecil, pelayanan apapun yang itu kita kerjakan, mungkin hanya beres-beres dan hanya lap-lap kaca gereja, kita menyapu gereja juga, kita mengatur kursi, seperti selalu jadwal yang selalu sudah ditentukan, yang selalu dibaca oleh Bu Marisa dan Ibu Talahatu. Informasi selesai ibadah Pelpra, pemuda remaja menyimpan gereja. Itulah sebentar lagi, dan itu dibacakan terus. Dan mungkin pemuda remaja menganggapnya biasa. Jadi kalau sudah dengar di hari Sabtu, pas jadwal hari Sabtu tanggal sekian ibadah Pelpra, langsung pemuda remaja sudah gampang menerkan, ujung-ujungnya ada informasi menyimpan gereja. Nah, itu kan kedengaran sepele kan. Tetapi saudara bilang, cuma ngatur-ngatur kursi. Selesai ibadah saudara pulang. Saudara bilang, apa itu atur-atur kursi? Anda tidak sadar, Anda kehilangan berkat itu. Tapi coba kita kalau kerjakan itu dengan setia, saudara akan lihat bagaimana Tuhan akan memberkati dan mengangkatmu. Karena siapa yang setia dari perkara kecil, Tuhan akan percayakan perkara-perkara yang besar. Saya dan saudara harus memiliki kesetiaan. Saudara bisa membaca riwayat-riwayat hidup orang-orang yang sukses itu. Mereka memulainya dari perkara-perkara yang kecil. Bagaimana mujizat kelimpahan itu terjadi? Yang pertama, kita harus memulainya dari perkara-perkara yang kecil. Kita setia. Yang kedua, di ayatnya yang ke-11 dari Yohanes 6 ayatnya yang ke-11. Yohanes 6 ayatnya yang ke-11 yang kedua.
Firman Allah di sana dikatakan, lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Yang kedua adalah percayakan hidup kita kepada Tuhan. Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu. Haleluya. Jadi kita lihat di sini seorang anak kecil datang dengan bekal kotak makan siangnya. Dia rela kehilangan kotak makan siangnya. Dia berikan sama Yesus Kristus. Karena murid-murid berkata di sini ada anak kecil. Untung saja anak kecil ini mau. Itu herannya. Biasanya kalau anak, apapun yang ada padanya kita ambil, wah dia menangis sejadi-jadinya. Tapi heran anak yang satu ini, kok dia bisa rela begitu? Dia bilang silakan ambil, apalagi ini persoalan makan. Kita lihat kalau anak-anak itu kan, apalagi itu adalah milik mereka, apalagi itu adalah makanan kepunyaannya, kalau diambil begitu, pasti dia bisa menangis, dia bisa tersinggung. Tetapi anak ini begitu rela. Kita juga belajar dari ketulusan sang anak. Dia rela kehilangan kotak makan siangnya. Supaya apa? Supaya kotak makan siangnya itu bisa menjadi alat Tuhan. Anda relakan hatimu untuk selalu diisi oleh firman Allah? Relakah saudara melayani Tuhan? Atau terpaksakah saudara datang ke gereja? Ada kerelaan hatikah ketika kau memberi persembahan? Ada kerelaan hati seperti anak kecil ini kah ketika kau ditunjuk untuk pelayanan dan mendapat jadwal? Atau kau bersungut dan kau seperti Yudas Iskariot dan berkata, hah? Minyak narwastu yang mahal ini hanya dituangkan percuma begitu? Bukankah itu dijual dan bisa menghasilkan banyak untung? Tidak tahu bahwa dia adalah sang pencuri. Relakah, ikhlaskah saudara melayani Tuhan seperti anak kecil ini? Dia rela kehilangan kotak makan siangnya. Dia bilang ambil aja, tidak apa-apa kok. Dia lapar juga sebetulnya. Itu bekal dia. Karena Yesus telah menjadi sang populer. Yesus menjadi sang idola. Di mana-mana orang ikut. Di mana-mana orang banyak cari Yesus dan berbondong-bondong ikut dia. Mulai dari yang tua sampai yang muda. Tidak ketinggalan juga anak-anak kecil. Sehingga bisa berhari-hari. Mereka bisa ikut Yesus berhari-hari. Yesus sampai capek. Ada satu waktu Yesus berkata kepada murid-murid, ayo kita ke seberang. Kenapa? Karena terlalu capek. Sampainya di seberang, mereka telah telah disongsong lebih dulu oleh orang-orang ini. Sampai Yesus tidak punya kesempatan untuk istirahat lagi. Kenapa? Karena Yesus disenangi banyak orang. Jadi percayakan hidup saya dan saudara kepada Tuhan. Seperti anak kecil ini yang ikhlas, yang rela memberikan kotak makan siangnya kepada Yesus Kristus. Dan puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan, oleh berkat Allah, lewat 5 roti dan 2 ikan yang diperoleh oleh anak kecil ini telah menjadi berkat dan berbuat banyak dan berbuat berkat besar. Ketika hal yang sepele yang kecil kau percayakan sama Tuhan, maka Tuhan akan bisa memperlipat-lipat gandakan. Yang penting tergantung hidupmu. Biar lagi itu kau kasih yang kecil, biar kau kasih yang besar sekalipun, tapi kau tidak ikhlas percuma, tidak ada berkatnya itu. Tapi kalau sudah kasih besar tetapi dengan ikhlas, luar biasa sekali. Yang sedikit saja dikasih dengan ikhlas, dengan tulus, berkatnya besar, apalagi yang besar dikasih dengan ikhlas, lebih besar lagi dong. Jadi kita lihat di sini, percayakan hidup kita kepada Tuhan. Kelihatannya mustahil, hanya 5 roti dan 2 ikan. Tetapi bila dibawa dan diserahkan kepada tangan Yesus Kristus, maka dia akan bisa menjadi perkara yang ajaib dan besar. Secara akal sehat dan logika manusia, 5 tambah 2 sama dengan 7. Tetapi bagi Yesus Kristus, 5 tambah 2 sama dengan 5.012. Artinya 5 roti dan 2 ikan baku tambah, kasih makan 5.000 orang, sisa berapa bakul? 12 bakul.
Bagi adik-adik yang sekolah entah SMP atau SMA kah, bagimu 5 tambah 2 sama dengan 7. Tetapi bagi Yesus 5 tambah 2 sama dengan 5.012. Kasih makan 5.000 orang, sisa 12 bakul. Kita bilang Tuhan hanya 1. Serahkan aja, 1 itu bisa berubah jadi 1.000. Tuhan hanya kecil begini. Tapi aku tulus mau bantu pelayanan. Aku ikhlas deh Tuhan yang memberi. Aku ikhlas memberi bagi hamba Tuhan. Tetapi hanya kecil begini. Tidak jadi persoalan. Tinggal keikhlasan kita. Itulah yang akan berbuah besar. Jadi kita lihat di tangan manusia. Karena murid-murid berkata, wah mana mungkin 5 roti dan 2 ikan, 5 tambah 2 sama dengan 7. Tetapi begitu sampai di tangan Tuhan, 5 tambah 2 berubah bukan 7, jadi 5.012. Ada sisanya. Jadi kita lihat di sini ketika saya dan saudara percayakan hidup kita kepada Tuhan, kita mendapatkan berkat Allah bahkan sampai berkelimpah. Yang ketiga, jadi yang pertama kita harus memulai dari perkara kecil supaya mujizat kelimpahan terjadi. Yang kedua, percayakan hidup kita kepada Yesus. Dan yang ketiga, kita harus menjadi berkat bagi banyak orang. Ayatnya yang ke-10 di situ dikatakan begini, saudara. Ayatnya yang ke-10 berbunyi, kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyak. Jadi yang ketiga, kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Yesus menyuruh murid-murid, atur mereka, suruh mereka, komando mereka supaya mereka duduk dan kalian ke sana membagikan. Dia komandokan panitia. Siapa panitianya? Panitianya murid-murid, 12 murid yang ada. Mereka disuruh bagi 5 roti dan 2 ikan, herannya tidak habis. Bagi terus, bagi terus, bagi terus. Jadi ini luar biasa. Yang ketiga adalah saya dan saudara harus menjadi berkat bagi banyak orang. Yesus berkata, suruh mereka duduk, lalu kamu bagikan 5 roti dan 2 ikan. Kaum kalian bagi. Jadi dibagi terus, dibagi terus, dibagi terus. Pemberian itu tidak habis. Ketika kita memberi, dia akan ada lagi, tidak pernah habis. Bukan kata kita memberi habis, habis dan kosong. Oh, tidak begitu. Kita memberi ada lagi. Dia ada terus dan tidak pernah habis dan tidak pernah berkekurangan. Jadi hidup menjadi berkat. Yesus bukan tipe orang yang egois. Sehingga Yesus berkata kepada 12 murid, berkata, kalian duluan makan, sisanya bagi kepada mereka. Mana ada begitu? Yesus bukan tipe orang yang egois, yang pentingkan perutnya sendiri. Dia tidak berkata kepada murid-muridnya, kalian dulu makan deh, kalian pasti lapar kan? Kalian duluan yang makan. Kalau ada sisa baru kasih yang mereka, yang 5.000 orang ini. Wah, tidak begitu. Yesus utamakan kepentingan bersama. Sama-sama lapar, sama-sama nikmati berkat Tuhan. Jadi kita berbagi. Dan herannya berkat itu tidak habis. Kenapa? Karena berbagi. Dari tangan satu kepada tangan yang lain, terus begitu terus. Berkat dia tidak putus. Dia mengalir seperti air. Dia seperti air yang mengalir di hatiku, kata Ibu Gembala tadi. Jadi berkat itu dia mengalir terus. Tangan itu harus begini, jangan begini. Saudara melihat berkat Allah, tangan itu harus terbuka. Haleluya. Aku tantang saudara jemaat Tuhan GPI Damai yang sedikit jumlahnya. Jika kita mau melihat berkat Allah, maka saudara belajar begini. Jangan begini. Jangan ketupkan tanganmu. Kau sedang menutup keran berkat Allah. Tapi coba kalau kau buka, kau akan melihat bagaimana Tuhan akan bekerja dalam hidup. Kau akan melihat berkat satu lepas kepada berkat yang lain.
sampai ada sisa, sampai berkelimpah, sampai ada lebihnya. 12 bakul itu kelebihan. 12 bakul itu pertanda berkat yang Allah berikan kepada kita adalah berkat bukan pas-pasan, bukan yang mudah-mudahan punya, tetapi berkat yang berkelimpahan. Jadi hidup menjadi berkat. Yang terakhir kita akan lihat di sini ayatnya yang ke-12. Yang terakhir kita melihat kunci mengalami kelimpahan, ayatnya yang ke-12 dari Yohanes pasal 6 ayat 12 berkata begini. Mari kita baca sama-sama ayat ini secara bersama-sama. Ayat 12, 2, 3 mulai. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-murid, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Yang keempat, kita harus menghargai berkat Tuhan. Karenanya bisa dicatat di situ dengan jelas. Kita diberitahu dan diberi konfirmasi sisanya 12. Kenapa? 12 bakul ini dari mana? Ya karena dikumpul. Allah menghargai berkat Tuhan. Berkat yang dari dia juga menghargai berkatnya. Jadi jika sang pemilik berkat menghargai berkat, masa kita sang penerima berkat tidak menghargai berkat? Kita tinggal terima kok. Masa kita tidak menghargai berkat Tuhan? Jadi kita belajar menghargai berkat Allah. Berkat yang saya dan saudara terima, kita cari susah payah angkat barang, kita keringat sampai tidak mandi, karena kita berjuang supaya kita bisa hidup. Berkat yang saudara dapatkan, jangan kau serahkan kepada hal-hal yang lain. Terlalu rugi dan terlalu bodoh. Berkat yang kita peroleh dari Allah, kita kerja banting tulang, peras keringat, luar biasa kita cari berkat. Kita dapatkan juga, kita hanya pergi pasang togel, kita taruh uang di tempat judi. Kasihan sekali. Kau tidak menghargai berkat Allah. Allah marah, berkat Allah tertutup. Kau beli makan untuk anak-anakmu, itu masih jauh lebih bagus. Kau lihat apa yang kurang. Sebab kalau kau buang ke tempat begitu kan buang sia-sia. Bapak Gembala perhatikan wassayan sekali. Berkat kalian dapat dengan begitu susah payah. Kalian sama aja tidak menghargai Tuhan. Allah marah. Jadi kita belajar menghargai berkat Tuhan. Bapak Gembala beberapa kali lewat ya, sampai rasa geli-geli hati. Karena ada yang sampai duduk. Bapak Gembala lewat pagi ada dia di situ. Lewat malam masih ada dia di situ. Bayangkan. Duduk bengong-bengong untuk dia rai-rai, ini dia kena di mana. Sampai begini. Kau pulang tidur. Ngapain sampai tertidur di situ? Jadi kita belajar menghargai berkat Allah. Berkat yang kita terima, sayang, kalau kita salah menggunakannya, Allah bisa marah, saudara. Kita tidak diberkati Tuhan. Kita tidak akan melihat berkat Allah, tetapi justru kita lihat kesusahan. Pintu tertutup. Allah tidak akan memberikan berkat. Kenapa? Karena kita tidak menghargai. Kita belajar menghargai berkat Tuhan. Saya berdoa supaya kita semua mari kita belajar menghargai berkat Allah. Tuhan pasti akan senang. Kalau kita memberi sesuatu kepada orang lain lalu pemberian kita dihargai, kita senang sekali kita yang memberi. Ada amin? Saudara berikan sesuatu pada keluarga, saudara lihat dia pakai, saudara senang juga. Tapi coba kalau saudara kasih baju sama keluarga, lalu saudara lihat baju itu ada di got. Kenapa? Karena dia pakai tutup itu, kan ada sering kali bocor dia pakai tutup. Ya astaga, baju yang saya beli kemarin ini, masa aku pakai propi itu, pakai profesi. Saudara juga akan marah, sakit hati. Ini pertama dan terakhir. Saya tidak akan kasih lagi. Tapi coba kalau kita, Bapa di sorga senang ketika berkat yang dia berikan kita gunakan dengan baik. Itu berkatnya mengalir terus. Dia bilang, ini menghargai berkat ini, kasih terus berkat, supaya dia terus menghargai berkat Tuhan. Tapi kalau sudah dikasih tidak dihargai, Tuhan bilang putuskan. Jangan ada lagi berkat untuk orang itu. Kita belajar menghargai berkat. Jadi saudara tetap bersyukur. Saya percaya saudara akan diberkati Tuhan. Jadi karena itu yang terakhir,
kita menghargai berkata. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam doa dan kita akan berdoa buat firman Tuhan yang kita sudah terima pada pagi hari. Tuhan Yesus memberkati.